Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 11 September 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 11 September, berjudul Hati Nurani yang Murni. Ayat inti terdapat di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16, firman Tuhan. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara sekalian, Tuhan meminta engkau untuk memeriksa hati dengan seksama. Dia memanggil engkau untuk menghiasi praktik hidupmu dengan kebenaran dan dalam semua urusan hidupmu satu sama lain. Sangatlah berbahaya jika engkau meremehkan tuntunan suci hati nurani. Apakah engkau belajar setiap hari di sekolah Kristus? Belajar bagaimana mengabaikan keraguan dan prasangka jahat? Belajar bagaimana bersikap adil dan mulia dalam berurusan dengan saudara-saudaramu, demi dirimu sendiri dan demi Kristus? Testimonis jilid 8 halaman 195. Semua orang pada hari yang jahat akan melayani Allah dengan tidak takut, sesuai dengan suara hati nurani. Akan memerlukan keberanian, keteguhan, dan suatu pengetahuan akan Allah dan sabdanya bagi mereka yang benar kepada Allah akan dianiaya. Motif mereka akan ditentang, dan usaha-usaha mereka yang terbaik akan disalah tafsirkan, dan nama-nama mereka dibuang sebagai sesuatu yang jahat. Setan akan bekerja dengan segala kuasa penipuannya untuk memengaruhi hati dan mengaburkan pengertian, untuk menjadikan yang jahat kelihatan baik, dan yang baik kelihatan jahat. Lebih kuat dan lebih suci iman umat Allah, lebih teguh pula keputusan mereka untuk taat kepadanya. Lebih keras lagi setan akan bergumul agar menimbulkan di antara mereka kemarahan orang-orang yang menginjak-injak hukum Allah, sementara menuntut sebagai orang benar. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 363. Pertemuan kita harus diatur baik, dan diri kita pun harus diatur baik. Bila kita pulang ke rumah, tidak punya hati nurani yang bertentangan dengan Allah dan manusia. Hati nurani yang tidak ternoda atau terluka dalam hal apapun, dan dengan siapa kita bergaul, atau pengaruh yang melukai mereka. Amanat kepada orang muda, halaman 488. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Paulus berkata, "Aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Pertanyaannya ialah, siapakah Allah yang Paulus maksudkan? Mari kita baca ayat 14 dalam buku Kisah pasal 24 yang berbunyi, "Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte.
Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Paulus berbakti kepada Allah nenek moyang orang Yahudi. Siapakah dia? Petrus membantu dalam Kisah pasal 3 ayat 13. Berbunyi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Allah nenek moyang orang Yahudi disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah nenek moyang orang Yahudi ini mempunyai anak yang bernama Yesus. Dalam Alkitab bahasa Indonesia disebut hambanya, tetapi dalam Alkitab versi King James disebut anaknya. Jadi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub ini mempunyai seorang anak yang bernama Yesus. Karenanya, Allah nenek moyang orang Israel adalah Allah Bapa. Kepada Allah Bapa lah Paulus hidup dengan hati nurani yang murni. Roh Nubuat juga menyatakan yang sama. Pada waktu Paulus bersaksi di hadapan Festus, Roh Nubuat menjelaskan yang berikut ini dalam Kisah Para Rasul halaman 363 paragraf pertama. Bila ada kegelapan yang paling dalam, terang dari tabiat ilahi akan bersinar paling terang. Bila tiap-tiap kepercayaan yang lain gagal, maka akan kelihatan siapa yang mempunyai suatu kepercayaan yang kekal kepada Tuhan Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, IPH menuliskan kepercayaan yang kekal kepada Tuhan Allah. Padahal, dalam bahasa Inggris, Nyonya White dengan jelas menuliskan Jehovah. Benar bahwa Jehovah adalah Tuhan Allah, tetapi Nyonya White punya maksud khusus menuliskan Jehovah. Nyonya White hendak menyatakan bahwa kita harus punya suatu kepercayaan kepada Jehovah yang adalah Allah Bapa. Dan hanya satu yang bernama Jehovah, yaitu Allah Bapa. Di Upward Look halaman 31 paragraf 5 berkata, hari ini dia yang mengucapkan doa ini sedang mengantarai di hadapan Bapa demi umat manusia yang telah dia tebus. Dia menyajikannya kepada Yehova dengan mengatakan, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Lihat Yesaya 49 ayat 16. Jelas sekali bahwa Jehovah adalah Allah Bapa. Yesus bertugas sebagai pengantara di hadapan Jehovah yang adalah Allah Bapa. Karenanya, Paulus hidup dengan hati nurani murni di hadapan Allah Bapa. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimanakah caranya Paulus hidup dengan hati nurani murni? Sebab Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald September 3 tahun 1901 paragraf 6, hati nurani manusia tidak dapat dipercaya kecuali di bawah pengaruh kasih karunia ilahi. Setan mengambil keuntungan dari hati nurani yang tidak tercerahkan, dan dengan demikian membawa manusia ke dalam segala macam hayalan. Paulus seorang manusia, dan karenanya hati nurani Paulus tidak dapat dipercaya kecuali berada di bawah pengaruh kasih karunia ilahi. Nah, apakah kasih karunia ilahi itu? Confrontation halaman 63 paragraf 1 berkata, Kristus memiliki kuasa dari Bapanya untuk memberikan kasih karunia dan kekuatan ilahinya kepada manusia, memungkinkan bagi kita melalui namanya untuk menang. Kasih karunia ilahi itu berasal dari Bapa dan melalui Kristus kita dapat memiliki kasih karunia ilahi tersebut, agar melalui nama Yesus kita menang. Dan kasih karunia ilahi ini hanya Yesus yang dapat berikan kepada kita. Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 187 paragraf 2 menyatakan, kebutuhan dunia ini, kerinduan segala bangsa ialah Kristus. Kasih karunia ilahi yang dapat dikaruniakan hanya olehnya sendiri adalah seperti air hidup yang menyucikan, menyegarkan, serta menguatkan jiwa. Hanya oleh kasih karunia ilahi kita dapat menang, dan hati nurani kita dapat dimurnikan. Dan kasih karunia ilahi itu hanya Yesus yang dapat berikan. Apakah kasih karunia ilahi yang hanya Yesus dapat berikan tersebut? Perhatikan
kasih karunia ilahi itu dikatakan seperti air hidup. Roh Nubuat berkata dalam Lift It Up halaman 278 paragraf 4, berbunyi, "Dia yang minum dari air hidup akan menemukan bahwa itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Roh Kristus di dalam dirinya seperti mata air yang memancar di padang gurun, mengalir untuk menyegarkan semua orang dan membuat mereka yang siap untuk binasa bersemangat untuk minum air kehidupan. Jelas bahwa air hidup itu adalah Roh Kristus, sebab baik air hidup dan Roh Kristus menjadi mata air di dalam diri kita. Karenanya, kasih karunia ilahi yang dari Kristus itu adalah rohnya Kristus itu sendiri. Itu adalah air hidup yang menyucikan, menyegarkan, serta menguatkan jiwa. Roh Kristus itulah yang membuat hati nurani kita murni di hadapan Allah Bapa dan manusia. Itulah pentingnya belajar di sekolah Kristus, agar hati nurani kita menjadi murni. Sebab, bersama Allah di waktu fajar halaman 277 paragraf 2 mengamarkan, setan akan bekerja dengan segala kuasa penipuannya untuk mempengaruhi hati dan mengaburkan pengertian, untuk menjadikan yang jahat kelihatan baik dan yang baik kelihatan jahat. Artinya, setan berusaha keras untuk merusak hati nurani kita. Kita jadi bingung dan tidak tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Apa hasilnya? Kebinasaan. Karenanya penting sekali untuk kita berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Bapa, yaitu dengan cara menerima karunia ilahi Anaknya, yaitu Roh Kristus. Dan bila Roh Kristus berkuasa dalam hati kita, itulah kehidupan, itulah keselamatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah dan penting pada pagi hari ini, tentang hati nurani kami. Kami harus berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah Bapa dan manusia. Dan satu-satunya cara untuk memiliki hati nurani yang murni adalah dengan menerima kasih karunia ilahi Kristus dalam hati kami, yaitu Roh-Nya yang kudus. Roh Kristuslah yang memurnikan hati kami, sehingga kami mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat, dan pada akhirnya kami boleh didapati benar, sehingga pada waktu Yesus datang, kami boleh diselamatkan. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, hiduplah dalam kami ya Yesus, murnikan hati kami, agar hati nurani kami menjadi murni di hadapan Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.